Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan yang dimana kita masih bisa dipertemukan bertatap muka langsung dalam mata kuliah bidang studi filsafat ilmu, yang dimana dosen pengampunya saya sebutkan namanya dengan hormat Ibu Mirnawati SPD MPD. Nah, selanjutnya teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana dianggotakan oleh saya sendiri, Teguh Rasyadeng Patapa, NIM 251230015, dan rekan saya Husnul Khotimah, NIM 251230006, dan rekan saya lagi Nurul Hikmah, NIM 251230004, yang dimana di sini kami akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi penemuan sel oleh ilmuwan Robert Hooke. Iya, selanjutnya ada salah satu quotes dari seorang penemu yang bernama Robert Hooke. Ia mengatakan, sesungguhnya ilmu pengetahuan alam telah terlalu lama hanya menjadi karya otak dan imajinasi. Kini saatnya ilmu pengetahuan itu kembali pada kesederhanaan dan kewajaran, penguatan terhadap hal-hal yang material dan nyata. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel dari bahasa Latin yaitu cellulae, yang berarti ruangan kecil. Selanjutnya, pandangan ontologi dalam penemuan sel. Secara ontologi, penemuan sel oleh Robert Hooke mengungkapkan hakikat dasar keberadaan makhluk hidup sebagai kumpulan unit kehidupan kecil. Dari sudut pandang ontologi, penemuan Robert Hooke menunjukkan bahwa hakikat makhluk hidup bukan hanya makhluk yang bernyawa, tetapi kumpulan sel yang berbentuk kehidupan. Penemuan sel membuka cara baru memahami struktur keberadaan biologis. Ontologi ilmu biologi pun berubah dari metafisik atau abstrak menjadi empiris atau teramati. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman, ontologi material dan struktural, Hooke memperhatikan realitas material dari makhluk hidup. Ontologinya bersifat empiris karena memperlihatkan adanya sel melalui pengamatan inderawi, yang artinya mikroskop. Dengan demikian, penemuannya menegaskan bahwa realitas biologis dapat diuraikan ke dalam struktur terkecil yang benar-benar ada dan dapat diamati. Sebelum Hooke, banyak orang percaya kehidupan adalah sifat rohania yang tidak dapat dijelaskan secara fisik. Setelah penemuan sel, ontologi kehidupan bergeser dari jiwa atau roh menuju struktur dan fungsi nyata, ialah sel sebagai dasar eksistensi makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu pandangan epistemologi dalam penemuan sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke menggunakan mikroskop hasil rancangannya sendiri untuk mengamati irisan tipis gabus atau quark. Ia melihat adanya ruang-ruang kecil berbentuk seperti kotak sarang lebah dan menamainya cellulae, yang berarti sel kecil. Pengetahuan itu didokumentasikan dalam bukunya Microrapia 1665. Dari sudut pandang epistemologi, penemuan sel oleh Robert Hooke menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah diperoleh melalui pengalaman empiris yang teramati, dibantu oleh alat rasional atau mikroskop, serta diolah dengan proses berpikir ilmiah. Dengan kata lain, epistemologi penemuan sel adalah perpaduan antara empirisme dan rasionalisme ilmiah yang menjadi dasar berkembangnya biologi modern.
Selanjutnya, sumber pengetahuan Robert Hooke berasal dari pengamatan empiris menggunakan alat indera mata yang dibantu oleh mikroskop. Ini menunjukkan epistemologi empirisme, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan langsung. Metode memperoleh pengetahuan Hooke menggunakan metode ilmiah, mengamati, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti visual. Ini menunjukkan pengetahuan ilmiah yang bersifat observasional dan eksperimental. Validitas pengetahuan Hooke bersifat deskriptif awal, karena ia hanya melihat dinding sel tumbuh mati pada gabus. Baru kemudian penemuan ilmuwan lain menyempurnakan teori sel. Namun secara epistemologis, pengetahuan Hooke tetap sahih karena didasarkan pada pengalaman empiris yang dapat diverifikasi. Peran rasio dan teknologi mikroskop menjadi alat bantu rasional untuk memperluas jangkauan indera manusia. Artinya, epistemologi penemuan ini juga menggabungkan rasionalisme, alat dan teori, serta empirisme pengamatan nyata. Nah, selanjutnya yaitu penemuan sel dilihat dari aksiologi. Jika dilihat dari sudut pandang aksiologi, penemuan sel oleh Robert Hooke memiliki nilai dan implikasi yang mendalam, terutama dalam dua cabang utama aksiologi. Aksiologi mempertanyakan kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia, serta nilai moral yang menyertai penggunaannya. Dari sisi ini, penemuan sel oleh Hooke dan pengembangan teori sel selanjutnya memiliki konsekuensi etis yang signifikan. Manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan, pemahaman fundamental, penemuan Hooke menjadi fondasi bagi pemahaman bahwa semua makhluk hidup tersusun dari unit-unit dasar yang lebih kecil. Ini memicu revolusi dalam biologi dan kedokteran yang berujung pada pengembangan teknologi mutakhir. Tanggung jawab ilmuwan. Penemuan ini menekankan tanggung jawab moral para ilmuwan untuk terus berinovasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan demi kemajuan umat manusia. Pengamatan Hooke terhadap gabus membuka jalan bagi Antoine dan Leeuwen Hooke untuk mengamati sel hidup, yang kemudian mengarah pada pengembangan teori sel modern. Nah, selanjutnya teman-teman, di mana di sini ada dua cabang utama aksiologi pada penemuan sel. Yang pertama ialah etis. Secara etis, penemuan ini adalah fondasi bagi banyak kemajuan medis dan ilmiah, tetapi juga memicu pertanyaan-pertanyaan etis yang mendalam tentang batas penggunaan ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah estetis. Secara estetis, penemuan ini membuka mata manusia terhadap keindahan keteraturan alam semesta pada skala mikroskopis, memperkaya operasi kita terhadap kehidupan. Nah, teman-teman, sel yang diamati Hooke adalah sel mati dari jaringan gabus tumbuhan, sehingga teori awalnya tidak mencakup konsep sel hidup yang memiliki protoplasma atau cairan di dalamnya. Penemuan sel membantu memahami proses kehidupan dengan mengetahui bahwa kehidupan berasal dari sel. Manusia mulai bisa mempelajari bagaimana sel bekerja, membelah, tumbuh, dan membentuk jaringan serta organ. Penemuan sel oleh Robert Hooke menjadi tonggak penting dalam sejarah biologi karena mengungkap bahwa sel merupakan dasar dari semua kehidupan, dan dari sinilah berkembang berbagai cabang ilmu biologi modern seperti anatomi, fisiologi, dan genetik. Selanjutnya, di sini kami mengambil SDGs dalam penemuan sel, yaitu SDGs bagian 4, yaitu pendidikan. SDGs 4 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan keempat,
yaitu bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. SDGs 4, pendidikan berkualitas penemuan sel secara fundamental mengubah kurikulum biologi dan ilmu pengetahuan secara global. Pondasi pengetahuan penemuan sel menjadi salah satu konsep dasar yang diajarkan dalam pendidikan sains di seluruh dunia, membentuk pemahaman generasi muda tentang dunia kehidupan. Literasi sains dengan memahami konsep sel, individu dapat lebih menghargai kompleksitas biologi dan pentingnya penelitian ilmiah yang mendorong minat terhadap pendidikan sains dan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan dari SDGs. Penemuan sel oleh Robert Hooke bukan hanya tonggak penting dalam sejarah biologi, tetapi juga contoh nyata penerapan nilai-nilai pendidikan berkualitas sebagaimana tercantum dalam SDGs. Ia mengajarkan bahwa melalui rasa ingin tahu, penelitian, dan pemanfaatan teknologi, manusia dapat menemukan hal-hal yang baru yang berguna bagi kemajuan ilmu dan kehidupan. Dengan demikian, penemuan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang makhluk hidup, tetapi juga memperkuat pentingnya pendidikan sains sebagai dasar pembangunan berkelanjutan yang mencerdaskan dan memajukan umat manusia. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya, kami membuka ruang diskusi yang dimana pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang yang pertama, apa yang sebenarnya dilihat Robert Hooke ia sampai menamainya sel, dan yang kedua, mengapa penemuan ini penting. Ketiga, apa yang Robert Hooke simpulkan dari pengamatannya terhadap gabus. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ialah penemuan sel oleh Robert Hooke menjadi tonggak penting dalam sejarah biologi karena mengungkap bahwa sel merupakan dasar dari semua kehidupan, dan dari sinilah berkembang berbagai cabang ilmu biologi modern seperti anatomi, fisiologi, dan genetika. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa penemuan Robert Hooke menunjukkan bahwa sel merupakan satuan dasar penyusun semua makhluk hidup. Penemuan ini menjadi titik awal lahirnya biologi sel atau singkatannya sitologi, dan memberikan pemahaman baru bahwa setiap organisme, baik tumbuhan maupun hewan, tersusun atas sel-sel yang menjalankan fungsi kehidupan. Selain itu, penemuan Hooke juga membuktikan pentingnya teknologi mikroskop dalam membuka wawasan baru tentang struktur terkecil dari kehidupan yang sebelumnya tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sedangkan kesimpulan umumnya, teman-teman, perlu kita ketahui bersama ialah penemuan sel oleh Robert Hooke menandai revolusi besar dalam ilmu biologi karena mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Penemuan ini menjadi dasar lahirnya teori sel dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang struktur, fungsi, dan reproduksi sel sebagai dasar kehidupan di bumi. Ya, sekian pemaparan materi dari kami mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi penemuan sel oleh Robert Hooke. Sekian dari kami atas apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sudah diberikan hari ini. Dari banyaknya kalimat yang kami sampaikan, jika baik maka ambillah, dan jika buruk maka lebih baik untuk membuangnya secara jauh-jauh. Demikian pula pemaparan materi dari kami. Mari kita aplikasikan pengetahuan ini
dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.